Kita akan membahas soal tryout USN tingkat kabupaten tahun 2024 bidang matematika. Totalnya ada 30 soal yang akan kita kerjakan malam hari ini. Kita targetkan ada 15 soal. Jadi nanti kita akan membagi dua sesi untuk yang pertama ini atau yang malam ini. Jadi nanti setelah 7 soal, nanti kita akan istirahat minum dulu. Nanti kita lanjutkan untuk 8 soal berikutnya. Begitu ya. Nah, kita langsung saja soal nomor 1. Ya, ini. Soalnya bagaimana, Pak? Soalnya adalah banyak cara menyusun 3 bilangan asli dengan susunan genap, ganjil, genap. Yang hasil kali merupakan kelipatan 8 dan kurang dari 30. Kelipatan 8 tapi kurang dari 30 ya. Jadi kita akan menyusun sebuah 3 bilangan asli ya. Bilangan asli itu mulai dari berapa? Anak-anak, mulai dari berapa bilangan asli itu? Mulai dari 0 apa mulai dari 1 namanya bilangan asli? Mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau yang mulai dari 0 itu namanya bilangan apa? Kalau mulai dari 0, Cacah. 1, 2, 3 dan seterusnya itu namanya adalah bilangan cacah. Nah, kita mencari bilangan aslinya ya. Kita akan menyusun 3 angka nih, tapi syaratnya adalah ya angka pertama adalah genap, angka kedua adalah ganjil, angka ketiga adalah genap. Di mana ini nanti kalau kita kalikan ya, itu merupakan kelipatan 8 ya, atau juga boleh kelipatan 16 atau boleh kelipatan berapa lagi? Kelipatan 24. Nah, kenapa? Karena di sini hasil kalinya, jadi hasil kali 3 angka ini adalah kelipatan 8 dan kurang dari 30. Berarti kelipatan 8 kurang dari 30 itu berarti 8 ya, 16 dan 24. Nah, mari kita menyusun bilangan ini dengan susunan, ingat anak-anak ya, genap, ganjil, genap. Karena kalau kita kalikan nanti hasilnya harus 8, maka angka-angka ini kemungkinannya adalah faktor dari 8 atau bilangan yang bisa membagi 8. Bilangan yang bisa membagi 8 itu berapa saja ya? Ada yang tahu? Yang bisa bagi 8 atau faktor 8. Contohnya misalkan 1, terus 2, 4, dan 8. Nah, ya. Oke, kita akan menggunakan keempat angka ini atau keempat bilangan ini untuk dimasukkan terhadap susunan 3 ini, genap, ganjil, genap, sehingga kalau dikalikan jumlahnya 8. Oke, coba genap yang pertama ditaruh angka berapa? Genap 2. Nah, 2 kali ganjil. Misalkan kali berapa? Ini ganjilnya ada berapa ini ganjilnya ini? Ganjilnya hanya 1 ya. Berarti nanti yang menempati ganjil hanya bilangan 1 saja. Iya. Nah, 2 kali 1 kali berapa lagi sehingga menjadi 8? 4. 4. Berarti 2 kali 1 kali 4. Nah, ini kita sudah dapat 1 nih. Coba kita buat lagi. Bilangan 3 angka yang awalnya genap. Kita awali dari angka berapa di sini? Berapa? 4. Ganjilnya tidak ada pilihan ya. Ganjilnya cuma 1. Berarti sisanya 2. 2. Ya. Ada lagi enggak? Enggak ada ya. Misalkan 8 kita kalikan 1 kali 1 lagi. Wah, ini nanti akan jadi double ya. Kalau double enggak boleh. Jadi harus berbeda. Ya. Berarti kita
Tidak boleh menggunakan 8 kali 1 kali 1. Oke. Ada lagi anak-anak yang 8 hasilnya? Ada. Ya, Sekarang yang hasilnya 16. Maka kita cari tahu dulu nih 16 itu bilangan berapa saja yang bisa membagi atau faktor dari 16. 1, 1, 2, 4, berapa lagi? 8, 16. Ya. Oke, kita susun lagi anak-anak. Ganjilnya harus ada di tengah ya. Nah, tapi ternyata kalau kita lihat di sini ganjilnya cuma angka berapa aja? 1. Satu aja ya. Oke, berarti ya ini kemungkinannya ya hanya satu yang menjadi angka ganjilnya. Genapnya kita awali dari angka 2. 2 kali 1 kali berapa? Ada 16 anak-anak? 4. Ah, masa 4. Agar hasilnya 16. 8. 8. Lalu setelah 2, 4. 4, 1 kali 4. Boleh nggak seperti ini? Boleh ya? Bisa. Boleh. Double. Oh, double. Bentar. Banyak cara mensuntik angka bilang asli dengan susunan yang hasil kalinya merupakan kelipatan 8. Oh, double enggak apa-apa, anak ya? Enggak apa-apa double. Kita lanjut. Ya, kemudian kalau tadi 8 ya. Oh, ya bentar. Tadi yang double gimana, Pak? 8 kali 1 kali 1 ya. Ini enggak bolehnya kenapa? Karena yang ini itu kan angkanya kan angka ganjil ya. Enggak boleh. Sehingga kita tidak perbolehkan tadi. Jadi boleh double ternyata ya. Kita lanjut. Setelah 218, 414, lalu berikutnya angka genap berikutnya ya berapa? 8, 1, 8, 1, 2. Berikutnya ada lagi enggak? Enggak ada ya. Misalkan kita buat 16. Wah, 16 kan bukan satu angka ya, tapi 2 angka. Berarti enggak masuk. Lanjut. Sekarang yang hasilnya berapa, Nana? 24 ya. Kita cari dulu nih. Berapa faktornya 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, terus 12 dan 24. Bentar, ada yang noise ya. Ya usahakan di tempat yang ini anak-anak ya, biar nak noise, di tempat yang tenang. Kemudian kalau pakai headset jangan dipegang ya, jadi biar tidak gemersek atau tidak noise. Oke. Dan juga jangan menggunakan HP yang double ya, nanti tidak bisa double nanti suaranya. Kita lanjut anak-anak. Nah, ganjilnya, maaf, genapnya yang paling awal adalah 2. 2 kali genapnya, ganjilnya 1 ya. Zehekiel ini noise, mohon maaf ya, saya mute Zehekiel. Oke, berarti 2 kali 1 kali berapa? Agar jadi 24. 12 ya. Boleh apa tidak? Tidak boleh, karena angkanya 2 angka. Maka 1 berarti agak susah ya kalau 2 ini. Kita masukkan angka 3. Iya, jadi 2 kali 3 kali 4. 4. Nah, berikutnya berarti 2 sudah ya. Berikutnya 4. Nah, 4 kalau kali 1 kan
Nanti jadi berapa? 4 kali 1 kali 6. 6. Bisa kan ya? Lalu 4. Bisa lagi enggak misalkan tengahnya 3? Bisa ya? 4 kali 3 kali 2. 2. Ya, setelah 4, 6. 6. Tengahnya 1. 6 kali 1 kali 4 ya. Lalu tengahnya ini misalkan 6 kali 3 enggak bisa lagi ya. Ada lagi enggak? Misalkan 8 ya. 8 kali berapa? Kali 1 ya. 8 kali 1 tapi ini kali 3. Nah, ini merupakan bilangan ganjil. Tidak boleh. Ya, berarti ada berapa langkah ini anak-anak atau berapa pilihan? Ini 2, yang ini ada 3, yang di sini 3. ada 4. Berarti totalnya berapa? Totalnya 9. Nah, 9 susunan ya. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Itu soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 bagaimana nih? Ini ada 943 ditambah kotak dan segitiga. Kalau dikurangi nanti menjadi 8 segitiga dan 4. Di mana segitiga ini menunjukkan angka yang sama ya. Sehingga petunjuknya bisa kita lihat dari yang belakang ini. Berapa kira-kira angka dari segitiga ini anak-anak? 9. 9. Tahu dari mana? Zoom tadi. Ya, ketika yang tadi ya. Ketika kita kurangi dengan 3, ini kan 4-nya itu kita kurangi 1 ya, agar jadi 3. Di sini 3-nya menjadi berapa? Menjadi 13. Sehingga 13 kurangi 9 ada 4. Gitu kan ya? Nah, karena di sini segitiga, maka 9-nya ikut di sini. Nah, ini juga 3 dikurangi 9 tidak bisa pinjam 1. Sehingga ini tinggal berapa? Tinggal 8, di sini adalah 13. Nah, berapa ini? 13 kurangi 9, anak-anak. Berapa? Atau 13 kurangi berapa ada 9? Hah? 5? 5 apa 4? 4. 4. Jadi 13 kurangi 4 adalah 9. Sehingga di sini segitiga itu mewakili 9, sedangkan kotaknya mewakili 4. Sehingga kalau dijumlah berapa nih? 13. Lanjut ya. Nomor 3, Nana. Data banyaknya kepala keluarga atau kakak dan pemilih kepala desa Taruma Indah pada 4 RW disajikan data sebagai berikut. Ya, banyaknya kepala keluarga. Kepala keluarga itu kalau dalam satu rumah itu ada berapa, Nana? Dalam satu, iya, satu rumah itu satu. Biasanya satu rumah itu satu, namanya kartu keluarga. Di situ ada yang menjadi satu, yang menjadi kepala keluarganya. Ya. Nah, di sini ternyata kepala keluarganya ada 95, 153, 121, 35 untuk 4 RW. Sedangkan untuk seluruhnya, seluruh penduduk 4 RW itu adalah bagian yang lajur ini. Nah, pertanyaannya, rata-rata banyaknya pemilih di RW yang bukan kepala keluarga. Berarti kalau kita mau mencari yang bukan kepala keluarga, caranya gimana ini? Gimana? Mencari bukan kepala keluarga, caranya bagaimana? Siapa yang tahu? Caranya berarti? Ya, kita total dulu banyak pemilih. Ya, banyak pemilih. Berarti banyak pemilih itu seluruhnya dikurangi banyak kepala keluarga. Ya, oke. Kita akan jumlahkan sekarang banyak pemilih semuanya ada berapa ini ya? Yuk silakan dijumlah. Berapa? 00005.
5 ya. 1086 berapa Nana? 15. Hah? Berapa? 15 ya. Betul? Simpan 1. Nah, itu lalu dijumlah. Berapa itu? 8. 8. Yang sebelah sini sekarang kepala keluarganya saja kita jumlahkan. 5305 berapa? 13. 13 simpan 1 ya. 952 dan 3 berapa? 20 ya. Simpan 2. 2111 5 M. 5. Iya. Nah, kita sekarang cari yang bukan kepala keluarga. Caranya banyak pemilih semuanya 855. Kita kurangi dengan kepala keluarganya 503. Berapa jumlahnya? 855 kita kurangi 503. 52. Nah, 352. Sekarang kita mencari rata-rata ya. Rata-rata bukan kepala keluarga. Nah, maksudnya rata-rata itu dari RW ini. RW-nya ada berapa, Nana? RW-nya ada 4 ya. Berarti 352 kita bagi dengan 4 RW. Berapa, Nana? Berapa? 352 bagi 4. 88. 88. Berarti jawabannya adalah yang C. Bagaimana? Masih gampang ya. Lanjut nomor 4. Nah, itu gimana nomor 4 itu? Ferry berada di toko alat-alat kantor, hendak membeli 3 buah buku dan 2 buah pulpen. Di etalase toko terdapat 5 merek buku dan 7 merek pulpen, serta tidak ada buku pulpen yang bermerek sama. Berapa banyak pilihan yang dimiliki Ferry jika buku dan pulpen yang dibeli berasal dari merek yang berbeda. Jadi harus merek-merek yang berbeda. Ya. Nah, ingat ini bukunya ya. Ada 5 merek buku ya. Anggap saja mereknya apa misalkan. Misalkan merek A, merek B, merek C, merek D. Gitu ya. Nah, kalau kita memilih 3 buku anak-anak, ya 3 buku yang berbeda mereknya, berarti kemungkinannya ada berapa kemungkinan yang bisa diambil dari 5 ya kurang E-nya ya. Dari 5 buku ini. Misalkan A, B, C. Nah, apalagi pilihannya yang lain? A, B, C, apalagi? A, B, D. A, B, D. Belakangnya kita ganti ya. Lalu A, B, E. Iya. Oke, ada pertanyaan? Sekarang AB-nya sudah. Sekarang ganti AC. AC, berarti pasangannya dengan apa? AC, D. ACD, dan ACE. AC sudah. AC sudah. Sekarang AD. AD kemungkinannya dengan E. ADE. E. Baik. Ada lagi enggak yang melibatkan A? Enggak ada ya. Misalkan nih, ada Pak ini Pak, DEA. Apakah boleh kita masukkan ke daftar ini? Enggak Nggak boleh. boleh. Kenapa? Karena DEA sama dengan Sama. ADE. Ya. ADE. Karena kita enggak menghitung urutan ya, tapi menghitung kombinasinya. Nah, berarti kita lanjut nih. A-nya sudah selesai ya. Berarti kita lanjut ke B sekarang. B, C, D. Lanjut. B, C, E. Ya, lanjut. B, C sudah. B, D, E. Ada lagi? Tidak ada. B sudah. Kita lanjut ke C. C, D, dan
Enggak ada lagi sudah wis ya. Oke, jumlahnya ada berapa ini? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pilihan ya. Nah, menurutmu coba dari sini ada enggak yang belum dituliskan? Kombinasi 3 dari atau pengambilan 3 buku dari merek A, B, C, D, E. Ada enggak? Sudah ya, enggak ada ya? Nah, berarti 10 pilihan. Nah, sekarang kita buat lagi nih. Ini ada 7 merek. Merek apa? Pulpen. 7 merek pulpen. Nah, misalkan mereknya apa aja? Agar berbeda, pakai angka aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ingat, kita hanya memilih 2 nih. Berarti bisa jadi 1, 2. Lalu 1, 1, 3, 3. 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. Oke, 1 sudah. Sekarang 2. 2 sama 3. 2 sama 4. Ya. 2 sama 4. 2 sama 5. 2 sama 6. 2 sama 7. 7. Lanjut. Berarti 2 sudah ya. 3. 3, 4. 3, 5. 3, 6. 3, 7. Lanjut. 4, 5. 4, 6. 4, 7. Lanjut. 5, 6. 5, 7. Terakhir 6, 6, 7. Ada pilihan lain enggak kira-kira? Enggak ada ya. Jumlahnya berapa kita hitung nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Totalnya ada berapa pilihan yang mungkin? 21. 21. Ya, berarti 21 pilihan. Oke. Jadi misalkan untuk buku ada 10 pilihan, sedangkan pulpen ada 21 pilihan anak-anak. Kemungkinan kalau misalkan digabungkan, ada berapa kemungkinan? Ya, ada berapa? Misal ya, 200. misalkan ABC, saya gabung sama 12. Berarti pilihannya ABC 12. Bisa jadi juga ABC 13, ABC 14. Nanti akan banyak kan ya? Ya. Jadi satu pilihan ini bisa kita pasangkan dengan 21 pilihan. Nah, kalau ada 10 pilihan, berarti gimana caranya? Tinggal diapakan anak-anak? Tinggal Kali. dikalikan. Berarti ya total pilihan. Nah, berarti 10 dikali 21 sama dengan 210 pilihan yang berbeda. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada pilihan, tidak ada pertanyaan. Nah, sebagai materi tambahan anak-anak ya, untuk mencari seperti ini namanya disebut sebagai kombinasi anak-anak ya. Sebenarnya nih ada rumusnya, rumusnya adalah seperti ini. Misalkan kita mencari ya 3 kombinasi dari 5, dari 5 pilihan. Contohnya ini 5 merek buku, kita ambil 3 kombinasi. Cara menulisnya begini, C, lalu 3-nya taruh sini, 5-nya taruh sini. Nah, ini nanti pelajarannya di SMP anak-anak ya. Nah, terus gimana Pak caranya? Nah, kita tulis nih yang atas 5, kita kasih tanda seru. Namanya adalah faktorial. Apa namanya? Faktorial. Faktorial. Lalu kita bagi dengan, ini kan kombinasinya 3 ya. 3 kita kasih faktorial juga.
Lalu berikutnya selisih. Selisih 5 dan 3. Mohon maaf Zakiel di mute aja ya karena noise. Ya, mungkin pakai headset saja. Oke, jadi berikutnya ya itu adalah selisih dari 5 dan 3 berapa Nana? 2. 2, berarti 2 faktorial. Nah, apa itu faktorial Pak? Faktorial itu gini, misalkan 5 faktorial itu artinya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu namanya 5 faktorial. Kalau 3 faktorial berarti gimana? Berarti 3 kali 2 kali 1. Kalau 2 faktorial berarti gimana? 2 kali 1. Nah, gitu anak-anak. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini bisa kita sederhanakan ya. Yang atas kan 3 kali 2 kali 1. Ini juga sama. Ini bisa dicoret. Ini coret, coret. Ya. Sehingga tinggalnya berapa? 5 kali 4, 20. Yang bawah 2 kali 1 adalah 2. Jawabannya adalah 10 pilihan atau 10 kombinasi. Nah, ini kalau memakai rumus ya. Tapi kalau SD walaupun tidak pakai rumus masih bisa. Bagaimana soal nomor 4? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Lanjut nomor 5. Ya. Misalkan A adalah bilangan asli, faktor persekutuan terbesar dari 3 dan A adalah 3. Berarti faktor persekutuan terbesar itu maksudnya apa, Nana? F, P, B. Ya. FPB dari 3 dan A adalah 3. Nah, tahu FPB ya? Tahu FPB anak-anak? Faktor persekutuan terbesar Tahu. atau istilahnya begini, FPB itu bilangan ya, bilangan yang dapat apa? Membagi. Nah, jadi bilangan yang dapat bilangan terbesar ya. Bilangan terbesar yang bisa membagi 3 dan A adalah 3. Artinya berarti 3-nya kan bisa dibagi 3 ya, betul ya? Berarti A-nya juga harus bisa dibagi 3. Berarti artinya Nana, artinya A ini merupakan kelipatan berapa Nana? Kelipatan 3. Kelipatan 3. Ya, jadi anggap saja A ini merupakan 3K. Boleh enggak? Misalkan K-nya saya enggak tahu berapa ya. Berarti K kalau kali 3 nanti ini merupakan kelipatan 3. Kita anggap saja 3K. Misalkan gitu. Berikutnya KPK-nya. KPK itu kata kuncinya sebenarnya apa? Bilangannya bagaimana? Bilangan terkecil yang dapat, kalau ini tadi membagi ya, kalau KPK berarti yang dapat dibagi. Nah, ternyata KPK-nya ya, KPK dari 15. Nah, dan A-nya itu tadi 3K adalah 105. Oke ya. Nah, kita ganti 15-nya, kita ganti faktorisasinya. Berapa faktorisasi 15 anak-anak? 3 dan 5. Nah, 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1 ya. Nah, ini tadi kan kita sudah sepakat ini 3K. Berarti faktorisasinya adalah 3 kali K. Nah, nanti ternyata kalau 105 ini kita buat faktorisasinya berapa? Dibagi berapa ini? 3 berapa? 3 kali 5 kali 7. 3 kali 5 kali 7 ya. 3 kali 5 kali 7. Artinya ya kalau kita KPK kita mencari perkalian faktorisasi yang berbeda ya. 3-nya sudah ada di sini dan di sini. 5-nya sudah ada di sini ya. Berarti
Yang tertinggal apa? Yang tertinggal adalah 7. Maka K ini senilai dengan 7. Nah, ya. Sehingga yang ditanyakan adalah nilai A. Nah, A-nya sama dengan berapa tadi? 3K ya. Maka 3 kali 7. Jawabannya adalah berapa? 21. 21. Ya, begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, karena waktu kita tinggal 1 menit ya, jadi kita akan rehat. Nah, karena biar enggak terlalu capek ya, kita rehat sebanyak 6 menit atau 7 menit ya. 7 menit lagi silakan bergabung di link yang sama. Ya, jadi kita turun minum dulu. Oke, sepakat ya? 7 menit lagi kita akan naik lagi ke sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi yang kedua.